Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pupu Maspuro, salah satu mahasiswi program studi pendidikan sejarah tingkat 2A di Universitas Galuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis tes, sebagai salah satu penunjang tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja sebelum ke pembahasan, di sini saya akan membahas dulu mengenai jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Yang jenis-jenis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada yang objektif dan non-objektif. Yang objektif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pilihan ganda, yang kedua bentuk pilihan benar salah, yang ketiga menjodohkan, dan yang keempat isian singkat. Sedangkan non-objektif itu ada satu, yaitu tes uraian atau esai. Selain jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran, ada juga instrumen non-tes, yaitu instrumen selain tes prestasi belajar. Contohnya seperti instrumen tes sikap, tes lisan, tes minat, dan tes motivasi. Di sini saya akan membahas mengenai yang dua instrumen tadi. Yang pertama yaitu objektif dan non-objektif atau tes uraian. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tes objektif. Apa saja sih kelebihan tes objektif? Kelebihannya yang pertama, tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang, seperti mengukur ingatan, pemahaman, dan penerapan. Lalu, dengan menggunakan tes objektif ini, maka semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat diuji. Yang selanjutnya yaitu pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten, karena jawaban yang kita buat untuk setiap butir soal itu sudah jelas dan pasti. Kita juga dapat menggunakan fasilitas komputer untuk memproses hasil ujiannya, agar prosesnya juga menjadi cepat, tepat, dan konsisten, dan terjamin. Yang selanjutnya, dengan tes objektif, khususnya pilihan ganda, akan memungkinkan untuk melakukan analisis butir soal. Yang selanjutnya itu tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan, dan informasi yang diperoleh dari tes objektif lebih kaya, sehingga dapat mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa. Maksudnya lebih kaya di sini adalah seperti yang tadi, bahwa materi yang tes objektif cakupannya itu lebih luas dibandingkan dengan tes uraian atau esai. Selanjutnya, apa sih kekurangan atau kelemahan dari tes objektif? Yang pertama, kelemahannya itu butir soal yang diujikan pada siswa atau mahasiswa kebanyakan hanya mengukur proses berpikir rendah, walaupun tujuan pembelajaran yang akan diukur sebenarnya lebih tinggi dari sekadar ingatan atau pemahaman. Maksudnya rendah di sini seperti pilihan ganda, hanya soal dan jawaban. Analisis siswa itu akan kurang dibandingkan tes uraian. Ketika tes uraian, ada sebuah pertanyaan, maka jawabannya itu harus diuraikan. Jadi analisisnya itu lebih luas dibandingkan dengan pilihan ganda. Yang kedua kekurangan tes objektif itu membuat pertanyaan tes objektif yang baik lebih sukar daripada membuat pertanyaan tes uraian. Yang selanjutnya itu kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Di sini tes objektif itu harus benar-benar teliti dalam melihat soal dan jawabannya, dimana seperti mencocokkan gitu. Kalau tes uraian ada pertanyaan maka kita jawab. Kalau tes objektif itu harus analisis terlebih dahulu, dan kemampuan membaca ejaan kata itu harus bisa dimengerti dengan sangat benar. Dan kekurangan yang selanjutnya itu anak tidak dapat mengorganisasikan, menghubungkan, dan menyatakan idenya sendiri, karena semua alternatif jawaban sudah untuk setiap pertanyaan sudah diberikan oleh penulis soal. Seperti itu tadi, seperti pilihan ganda, ada pertanyaan, ada jawaban A, B, C, itu tuh sudah stuck di sana. Kalau tes uraian itu seperti ada pertanyaan, kemudian jawaban itu bisa diuraikan, tidak hanya seperti pilihan ganda A, B, C, tapi bisa diuraikan. Begitulah kekurangan dari tes objektif. Lalu beranjak dari tes objektif, selanjutnya ada tes non-objektif atau tes uraian itu sendiri, karena tes non-objektifnya hanya ada satu, yaitu tes uraian atau esai. Apa saja sih keunggulan tes uraian tersebut? Yang pertama itu mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat dengan gaya bahasa sendiri dan menyusun kalimat dalam bentuk yang bagus, dan tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir yang lebih tinggi. Dan yang keunggulan yang selanjutnya itu tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks, yang tidak dapat diukur dengan tes objektif, seperti keterampilan menulis, kemampuan dalam menghasilkan, mengorganisasi, dan mengekspresikan ide atau gagasan, serta kemampuan dalam membuat rancangan penelitian, sama dengan mengukur tingkat pemahaman siswa. Jadi di sini bisa dilihat dari jawaban itu tingkat pemahamannya itu seperti apa.
Dan keunggulan yang selanjutnya itu waktu yang digunakan untuk menulis satu tes uraian atau untuk satu tes waktu ujian itu lebih cepat daripada waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes objektif. Kalau tes uraian itu kita buat 5 pertanyaan misal, bisa selesai dalam waktu 30 menit. Kalau tes objektif, kalau tes objektif itu harus membuat pertanyaan dan jawaban-jawabannya seperti pilihan ganda ya. Itu juga menyita waktu. Langsung saja selanjutnya itu kelemahan tes uraian. Apa saja sih kelemahan tes uraian itu? Yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena pengetahuan siswa yang betul-betul dipahami sulit diketahui. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi unsur-unsur subjektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengoreksi. Kalau tes pilihan ganda seperti pilihan ganda atau mencocokkan, kita itu udah ada sebelumnya itu udah ada kunci jawaban, si pendidik itu udah punya kunci jawaban, jadi tinggal melihat jawaban itu benar apa salah. Kalau tes uraian itu si pendidik itu harus melihat dengan jeli, harus mengoreksi dengan jeli, dan itu membutuhkan waktu lama. Selanjutnya kelemahannya itu terbatasnya sampel materi yang ditanyakan, dalam arti kurang bisa mencakup isi materi keseluruhan karena biasanya tes uraian itu lebih sedikit daripada tes objektif pertanyaannya. Lalu selanjutnya sukar memeriksa jawaban siswa. Kesukaran utama dalam memeriksa jawaban siswa terletak pada sulitnya memberikan skor yang objektif dan konsisten. Pemberian skor yang kurang objektif dan kurang konsisten dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain yang pertama adanya halo effect. Apa sih halo effect itu? Adalah anggapan bahwa siswa yang pandai dalam mata pelajaran tertentu dianggap pandai pula pada mata pelajaran yang lain. Kesukaran yang selanjutnya itu ada efek bawaan. Jawaban siswa cenderung diberi skor rendah kalau jawaban tersebut diperiksa setelah memeriksa jawaban siswa yang lebih bagus. Karena secara itu adalah seperti perbandingan jawaban siswa satu dengan siswa yang ini. Sebaliknya, jawaban siswa cenderung diberi skor tinggi kalau jawaban tersebut diperiksa setelah memeriksa jawaban siswa yang jelek. Dan kesukaran selanjutnya itu efek urutan pemeriksaan. Hasil tes siswa yang diperiksa di awal cenderung diberi skor lebih tinggi dari hasil tes siswa yang diperiksa mendekati akhir, seperti yang poin sebelumnya tadi yang saya sebutkan. Lalu, pengaruh penggunaan bahasa. Skor yang diberikan tidak hanya diberikan berdasarkan kualitas isi jawaban siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa, kesalahan ejaan, pembentukan kalimat, kesalahan tanda baca, dan kesalahan struktur kalimat. Nah, untuk tes uraian sendiri itu tidak asal menjawab, tapi harus disesuaikan dengan tes ejaannya dan validitas dari itunya. Berbeda dengan tes objektif yang memang sudah objektif, si pendidik sudah memiliki kunci jawaban dari jawaban tersebut. Lalu kelemahan tes uraian selanjutnya adalah pengaruh tulisan tangan. Nah, ini kualitas tulisan tangan yang cenderung diberi skor lebih tinggi daripada kualitas tulisan tangan yang jelek. Kualitas tulisan tangan yang bagus itu mudah dipahami, berbeda dengan tulisan tangan yang jelek. Sedangkan tidak semua orang memiliki tulisan tangan yang bagus, sehingga itu menjadi kekurangan dari tes uraian tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis tes, dari tes objektif dan tes non-objektif atau tes uraian. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.